Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Riau, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota di seluruh wilayah Sumatera, pegiat dan pelaku ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Sumatera, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara pencanangan gerakan sadar wakaf yang kemudian dinamakan Riau Berwakaf. Apresiasi saya sampaikan kepada Gubernur Riau dan juga masyarakat Riau atas inisiatif menjadikan gerakan sadar wakaf menjadi gerakan moral bersama di Provinsi Riau dan diperluas hingga mencakup wilayah Sumatera. Semoga gerakan ini menambah motivasi, semangat, dan juga menjadi contoh bagi masyarakat di daerah lainnya untuk menggelorakan gerakan wakaf. Sebagaimana kita ketahui bersama, wakaf merupakan amal ibadah, kebaikan dalam ajaran Islam yang bernilai jariyah, yaitu pahalanya tidak terputus walaupun pewakafnya sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang meninggal, maka amalnya putus kecuali 3 hal. Salah satu daripada 3 itu adalah sadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang mengalir. Ulama menafsirkan bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Dalam konteks pembangunan, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun wakaf juga memiliki peran yang penting, yaitu sebagai dana abadi umat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Manfaat wakaf dalam pembangunan telah dibuktikan di banyak negara seperti Kuwait dan Mesir. Di Kuwait, dana wakaf terus berkembang dalam berbagai proyek investasi pembangunan properti, pertokoan, pemukiman, selain masjid-masjid. Sementara di Mesir, dana wakaf juga dikembangkan melalui investasi infrastruktur seperti pengelolaan terusan Suez, selain dalam pembiayaan Universitas Al-Azhar sendiri. Dengan demikian, dana wakaf dapat terus berkembang dan memberikan manfaat kepada umat. Oleh karena itulah, maka wakaf dinamakan sebagai sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus kepada pemberi wakaf atau wakif. Saat ini, praktek wakaf tidak hanya diterapkan oleh negara-negara Islam, namun juga diterapkan di negara-negara non-Islam seperti Amerika Serikat, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Contoh di Amerika Serikat, masyarakat Muslim membentuk Kuwait Awqaf Public Foundation atau KPF. Begitu pula di negara lain. Melalui lembaga yang berbeda-beda, peran dan kemanfaatan wakaf yang begitu besar telah dirasakan oleh negara-negara di dunia, dan kemanfaatan wakaf terus berkelanjutan dan mendukung target Sustainable Development Goals atau SDGs 2030, yaitu mengurangi kemiskinan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, gerakan wakaf pernah dilakukan oleh masyarakat Aceh berupa pembelian pesawat pertama Republik Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal Garuda Indonesia
Contoh lainnya yang juga merupakan dana wakaf adalah kontribusi pada pembangunan Tugu Monumen Nasional dan lain-lain. Dalam rangka memperoleh kemanfaatan wakaf yang lebih besar, praktek wakaf mulai bergeser dari yang awalnya hanya pada harta dan benda tidak bergerak. Kini wakaf dapat dilakukan melalui benda yang dinilai lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi dan memudahkan siapa saja untuk berwakaf, yaitu melalui wakaf uang. Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 Januari 2021 lalu. Wakaf uang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia. Pada tahun 2018, Badan Wakaf Indonesia BWI menyampaikan bahwa potensi wakaf uang nasional diperkirakan dapat mencapai 180 triliun per tahun. Namun realisasi wakaf uang masih jauh dari angka yang diproyeksikan. Karena itu diperlukan usaha-usaha yang lebih optimal dan gerakan Riau Berwakaf diharapkan dapat mendukung capaian potensi tersebut. Sebagai upaya optimalisasi gerakan wakaf berkelanjutan, setidaknya terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlunya peningkatan literasi wakaf pada masyarakat. Indeks Literasi Wakaf atau ILW yang dirilis Kementerian Agama pada tahun 2020 menyebutkan bahwa literasi masyarakat Indonesia berada dalam kategori rendah. Rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf tidak hanya berdampak pada rendahnya realisasi wakaf, namun dapat menyebabkan timbulnya persepsi yang keliru tentang wakaf. Sebagian besar persepsi wakaf masyarakat Indonesia masih bersifat tradisional. Wakaf hanya berorientasi pada aset seperti tanah, gedung, dan lain-lain, sehingga wakaf hanya dilakukan oleh golongan orang tua dan kaum the have, golongan berada. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa wakaf bersumber dari masyarakat dan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah berperan untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong kemajuan pelaksanaan wakaf tersebut. Untuk itu perlu lebih gencar lagi memberikan sosialisasi dan edukasi terkait wakaf kepada seluruh kalangan masyarakat, khususnya kepada generasi milenial. Yang kedua adalah perlunya teknologi digital untuk pengelolaan wakaf. Perkembangan teknologi 4.0, 4.0 dan terjadinya pandemi COVID-19 telah memaksa kita semua untuk mengubah perilaku atau kebiasaan cara hidup kita dari semula secara manual atau tatap muka menjadi sistem digital atau secara online. Dengan dicanangkannya gerakan wakaf uang oleh pemerintah dan gerakan Riau Berwakaf, tentunya wakaf yang akan disampaikan oleh masyarakat akan semakin beragam. Untuk itu dibutuhkan sistem digital agar transaksi menjadi lebih mudah, transparan, dan terjaga akuntabilitasnya. Beberapa LKS, PWU, dan lembaga filantropi yang telah ditetapkan Kementerian Agama sebagai pengelola wakaf telah memiliki sistem digitalisasi untuk pengelolaan wakaf. Untuk itu kiranya pemerintah daerah Riau dapat mensinergikan pengelolaan wakaf tersebut agar dapat lebih optimal dan akuntabel. Ketiga adalah perlunya sumber daya manusia berkompeten di bidang wakaf, agar pengelolaan wakaf dapat lebih profesional dan kepercayaan publik terus terjaga. Maka pengelolaan wakaf harus ditangani oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang wakaf. Dan pengelolaan wakaf merupakan pekerjaan utama dan bukan pekerjaan sampingan.
untuk menghasilkan sumber daya manusia berkompeten di bidang wakaf, kiranya perlu didukung oleh pemerintah setempat ataupun lembaga filantropi yang menaunginya. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan wakaf sebagaimana menjadi amanat dalam Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 4 fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Hadirin yang saya muliakan, menutup sambutan ini saya mengajak kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Dan semoga gerakan Sadar Wakaf dengan nama Riau Berwakaf membawa kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.